Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dari pembahasan UTS yang telah dikerjakan. Di sini dapat tim yang pertama. Perkenalkan, nama saya Dani Rahman Ferdian dengan NIM 2023 11 202. Ada rekan saya. Saya Bagas Dwi Saputra dengan 2023 1103. Saya Aisyah Regina Gaisani dengan NIM 2023 11046. Saya Amalia Mutmainah Narsudin dengan NIM 2023 11127. Baik, buat penjelasan soalnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk definisi manajemen teknik sendiri yaitu disiplin yang mengatur proses rekayasa secara sistematis melalui penerapan aktivitas perencanaan, organisasian, koordinasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian untuk memastikan tujuan teknis dan organisasi tercapai secara efektif. Menurut Kostik, manajemen teknik merupakan the application of the management planning activities, coordination, measurement, monitoring, control, and reporting yang berfungsi menjamin keteraturan, disiplin, dan kualitas dalam setiap tahapan pembangunan atau proses rekayasa. Dengan demikian, manajemen teknik berperan penting dalam mengelola sumber daya, risiko, kualitas, serta kinerja proyek sehingga hasil rekayasa dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan standar organisasi. Selanjutnya yaitu studi kasus manajemen teknik pada pembangkit listrik, yaitu pada konstruksi pembangunan PLTS Terapung Cirata. Pertama itu ada tahapan planning, di mana pada planning ini ada penentuan tujuan, di mana pada planning ini ada tujuan utama pembangunan PLTS Cirata, ada beberapa hal, yaitu membangun PLTS terapung terbesar di Asia, menambah kapasitas energi bersih nasional, yang kedua yang selanjutnya mengurangi emisi, yang selanjutnya itu mendukung strategi transisi energi PLN, yaitu pada RUPDL 2021 sampai 2030, dan mengoptimalkan waduk Cirata tanpa mengurangi fungsi PLTA. Selanjutnya ada planning tentang kajian teknis, yaitu ada studi lokasi, yang dimana ada beberapa poin, yaitu tentang kedalaman waduk, terus fluktuasi permukaan air, kecepatan angin rata-rata, dan radiasi matahari. Dan selanjutnya ada studi desain sistem listrik, di mana menggunakan jumlah panel kurang lebih dari 340.000 modul dengan menggunakan inverter secara terapung dan submarine kabel dari Puntun ke darat, dan switchcard 150 kV terhubung ke Jawa Bali. Lalu teknis dan terkait dampak lingkungan, yaitu floating voltaic void, mengurangi evaporasi waduk dan tidak mengganggu ekosistem ikan, dan menggunakan analisis AMDAL secara lengkap. Nah, selanjutnya ada tahapan actuating, di mana pada tahapan actuating ini pertama ada mobilisasi, di mana mobilisasi dimulai dengan mengirim ponton, panel surya, inverter, dan seluruh material utama ke lokal proyek. Kemudian disusun untuk kebutuhan perakitan di atas air sambil menyiapkan tenaga kerja serta peralatan konstruksi yang siap digunakan. Yang kedua, instalasi floating struktur. Pada ini ponton dirakit langsung di permukaan air sesuai dengan modular, kemudian rak modul dipasang di atas puntun sebagai dudukan panel, dan sistem mooring dipasang menggunakan anchor secara wear rope untuk menjaga. Lalu yang ketiga itu instalasi PV modul, yaitu panel surya diangkat ke area ponton menggunakan barge, lalu dirakit mengikuti metode assembly line, kemudian disusun menjadi strict DC, dihubungkan ke kombiner box sesuai desain kelistrikan. Yang keempat, instalasi listrik.
yaitu pekerjaan kelistrikan dilakukan dengan memasang inverter kapung, menarik kabel DC string panel ke inverter, menarik kabel AC dari inverter menuju jalur kelistrikan, dan memasang submarine kabel menuju darat, setelah menginstal transformer step up, lalu mengintegrasi sistem ke switch 150 kV sebagai sambungan ke jaringan PLN. Hasilnya ada commissioning, yaitu dilakukan menguji tegangan pada seluruh line, memverifikasi frekuensi keluaran inverter, menguji sinkronisasi dengan jaringan 150 kV, dan melakukan pengujian integrasi SCADA setelah menjalankan reliability test untuk memastikan sistem siap beroperasi. Lalu yang keenam yaitu implementasi SCADA, yaitu sistem SCADA dipusatkan di control room Cirata, di mana seluruh parameter utama seperti output daya dalam bentuk megawatt, terus performa rasio, suhu panel, kecepatan angin, dan status inverter dipantau secara real time untuk memastikan kinerja PLS berjalan secara optimal. Lalu ada controlling, di mana pertama itu monitoring proses, yang kedua itu ada quality control, yang ketiga itu ada safety control, yang keempat ada pengendalian jadwal, dan yang keenam ada mutu pekerjaan. Lanjut. Baik, di sini terdapat pengertian dari actuating, di mana secara bahasa actuating sendiri merupakan pengarahan atau dalam arti lain pergerakan atau pelaksanaan. Sedangkan secara istilah, actuating ialah mengarahkan semua anggota karyawan agar mau bekerja sama dan juga bekerja efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, actuating dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi dengan berdasarkan pada perencanaan atau planning dan usaha-usaha dari pengorganisasian. Fungsi dari actuating sendiri adalah untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan yang terdiri dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya yang berhubungan dengan manusia dengan segala jenis kebutuhannya. Baik, program-program penerapan actuating dalam kebijakan Zero Downtime PLN with JBB. Program-program penerapan actuating yang pertama ada standarisasi instruktur kerja dan SOP integrasi. PLN with JBB menerapkan program standarisasi instruksi kerja melalui penyusunan dan penegakan SOP Zero Downtime yang seragam, terdokumentasi, serta dipahami oleh seluruh personal operasional. Instruksi kerja diberikan secara jelas melalui briefing P2H para pra-pekerja harian dan diakses melalui sistem digital agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antar unit kerja di lapangan. Yang kedua ada program penguatan koordinasi sistem berbasis digital. Koordinasi tim dipercepat melalui penggunaan sistem komunikasi real-time seperti aplikasi OMS, Out Management System, radio komunikasi tracking, dan dashboard SCADA. Hal ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan mengurangi keterlambatan dalam penanganan pekerjaan di gardu induk maupun transmisi. Yang ketiga ada program pemeliharaan tanpa padam Live Maintenance Hotline Work. Untuk mendukung Zero Downtime, PLN mengimplementasikan program Line Maintenance, pekerja rekayasa jaringan, dan pengalihan beban load transfer sehingga kegiatan pemeliharaan tidak membutuhkan pemadaman pelanggan. Pekerjaan dilakukan menggunakan Insolute Tools, Mobile Lift Insolute Platform, dan metode hotline. Yang keempat ada program kesiapan peralatan dan material handling planning. Peralatan disiapkan secara terencana melalui sistem manajemen logistik digital dan inspeksi pra-pekerjaan sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan akibat alat yang tidak tersedia. Semua perlengkapan pekerjaan lifeline dan emergency equipment ditempatkan pada mobil servis unit untuk mempercepat respon lapangan. Yang kelima, terdapat program peningkatan kompetensi dan juga sertifikasi petugas, di mana PLN menjalankan program pelatihan kompetensi Zero Downtime, termasuk sertifikasi pekerja Lifeline, pelatihan protokol proteksi sistem, safety on energized equipment, dan simulasi pekerjaan kritikal. Dengan peningkatan keterampilan, risiko kesalahan kerja menurun dan kualitas pelaksanaan meningkat. Lalu untuk yang keenam, terdapat program digital monitoring dan real-time control system, di mana monitoring sistem bertransformasi dari manual ke digital melalui pemanfaat teknologi SCADA, PMU, OMS, dan AMR atau
AMI yang memungkinkan deteksi gangguan dilakukan secara cepat. Sistem telekontrol mempercepat pemulihan gangguan tanpa harus mengirim teknisi langsung ke lokasi. Lalu untuk yang nomor 7, program penegakan kepatuhan SOP Zero Downtime. PLN menerapkan program audit pelaksanaan SOP di lapangan melalui pengawasan mutu pekerjaan oleh supervisor dan penggunaan checklist digital. Setiap pekerjaan wajib mengikuti SOP Zero Downtime dan dievaluasi melalui post job review untuk peningkatan berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next. Baik, selanjutnya untuk yang ke-8 yaitu program peningkatan kecepatan respon gangguan. Respon lapangan dipercepat melalui pembentukan tim respon cepat atau Quick Response Team yang siaga 24 per jam, dilengkapi kendaraan operasional modern dan dukungan informasi gangguan real-time melalui dashboard start dan Yantek Optimization. Yang ke-9, program peningkatan keandalan sistem. PLN menjalankan program peningkatan keandalan sistem melalui pemantauan indikator SAIDI atau SAIFI secara berkala, analisis data gangguan melalui Big Data Analysis, serta melakukan preventive maintenance yang terjadwal sehingga angka padam dapat ditekan secara signifikan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu program peningkatan kepuasan pelanggan. PLN meningkatkan kualitas layanan melalui komunikasi transparan kepada pelanggan. Peningkatan kualitas layanan call center 123 dan penyediaan informasi status pekerjaan secara real time agar pelanggan tidak merasakan dampak pemeliharaan jaringan. Baik, untuk nomor berikutnya, Matrix Gap sebelum dan sesudah pada program Zero Downtime PLN with JBB. Di sini terdapat tabel Matrix Gap. Ada aspek yang pertama, instruksi kerja. Sebelum aktu akting, tidak seragam, dokumentasi kurang lengkap. Sesudah aktu akting, standar seragam, terdokumentasi, dan dipahami seluruh petugas. Yang kedua ada koordinasi tim. Sebelum aktu akting, komunikasi lambat dan seiring reaktif. Sesudah aktu akting, koordinasi cepat, real time, dan terintegrasi. Yang ketiga, sebelum ada pemeliharaan. Sebelum aktu akting, banyak pekerjaan menyebabkan padam. Sesudah aktu akting, pemeliharaan tanpa padam, lifeline, atau rekayasa jaringan. Yang aspek keempat, kesiapan peralatan. Sebelum aktu akting, peralatan sering tidak siap, menyebabkan keterlambatan. Sesudah aktu akting, peralatan lengkap dan disiapkan sejak awal. Aspek berikutnya itu ada kompetensi petugas. Pelatihan sebelum aktu akting, pelatihan tidak merata, risiko kesalahan lebih tinggi. Sesudah aktu akting, petugas tersertifikasi dan dilatih Zero Downtime. Pada aspek berikutnya ada monitoring sistem. Sebelum aktu akting, monitoring manual, deteksi gangguan lambat. Sesudah aktu akting, monitoring real time melalui SCADA atau AMS. Pada aspek berikutnya ada kepatuhan SOP. Sebelum aktu akting, SOP tidak selalu diikuti konsisten. Sesudah aktu akting, seluruh pekerjaan sesuai SOP Zero Downtime. Pada aspek berikutnya ada kecepatan respons. Sebelum aktu akting, respon gangguan lambat dan tidak standar. Sesudah aktu akting, respon cepat, instruksi langsung ke tim lapangan. Pada aspek berikutnya ada keandalan sistem. Sebelum aktu akting, angka padam lebih tinggi. Sesudah aktu akting, SAIDI atau SAIFI menurun signifikan. Pada aspek berikutnya ada kepuasan pelanggan. Sebelum aktu akting, keluhan tinggi karena seiring padam saat pemeliharaan. Sesudah aktu akting, keluhan menurun, layanan stabil tanpa padam. Sekian presentasi dari kelompok 8. Selebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.